Oke teman-teman, kembali lagi dengan gue Colby di sini. Gue lagi bersama mobil MPV premium dari Toyota, yaitu adalah Toyota Foxy. Ini adalah Toyota Foxy generasi yang kedua, teman-teman. Generasi pertama itu di Indonesia tahun 2017 dan hingga tahun 2021 dan dilaunchingkan kembali tahun 2022, yaitu ini adalah Foxy yang generasi kedua, teman-teman. Ini adalah mobil MPV yang premium. Kenapa saya bilang premium? Bisa dilihat dari tampilannya, ini sangat premium sekali, memiliki desain yang sangat besar. Dia juga memiliki chrome. Ini chrome-chromean yang sangat mewah, teman-teman bisa lihat. Dan juga dia di sini ada ukiran-ukiran dari grillnya ini, teman-teman. Dan juga dia untuk mobil ini di bagian depan, dia bisa dilihat, teman-teman. Di sini untuk bagian sennya, dan di sini juga untuk running sennya juga. Di sini juga dengan dilengkapi dengan board headlamp yang LED, teman-teman bisa dilihat di bagian depan ini cukup mewah. Dan bisa dilihat juga ini, teman-teman, kita lihat mesinnya, teman-teman ya. Ini adalah mesin yang terbarunya juga, teman-teman. Mesinnya Toyota Foxy ini adalah mesinnya sama dengan mobil Camry, teman-teman ya, yaitu 2000 cc dia. Ini memiliki di cc di 2000 cc, nama mesinnya dia Dynamic Force. Dengan transmisi CVT, bisa dilihat di bagian ruang mesinnya. Dia juga cukup tinggi, teman-teman, untuk ininya, untuk ruang udaranya, ruang udara pembakaran, sehingga kalau dalam kondisi banjir, ini tidak mudah mati ya, teman-teman. Ini dan juga sudah dilengkapi dengan peredam di bagian sini. Teman-teman, ini ada Toyota Foxy, ini adalah mobil boxy ya. Mobil boxy itu adalah mobil kotak. Mobil kotak tapi ini yang premium, teman-teman. Karena kenapa saya bilang premium? Di bagian kacanya dia sangat besar, sehingga visabilitas untuk melihat di bagian driver ataupun penumpang itu jadi nikmat sekali ketika melihat pemandangan di luar mobil gitu, teman-teman ya. Dan juga teman-teman bisa dilihat ini dia pintunya sudah menggunakan pintu sliding elektrik. Dan juga dia pintunya juga sudah dibekali dengan kick sensor, teman-teman. Kick sensornya itu posisinya ada di sini, di bawah sini, teman-teman ya. Ini mobil mewah banget. Bukanya aja pakai gini aja, dikebuka. Nutupnya juga tinggal gini aja, teman-teman. Mobil ini, teman-teman, harganya mirip dengan mobil Zenik, teman-teman. Ini jadi pertimbangan juga buat teman-teman. Dan bisa dilihat di bagian samping sini, teman-teman. Ini untuk ukuran peleknya dia peleknya menggunakan dua warna two tone, yaitu di diameter 205/55, yaitu dengan rings 17, teman-teman. Dan dia juga di sini untuk bagian samping dia udah ada sense spion, dan juga sudah ada kameranya di bagian samping, teman-teman. Kameranya ini di depan, samping, dan juga belakang, teman-teman ya. Sudah dilengkapi juga, dan juga ada corner sensornya juga, teman-teman. Kita lihat untuk layout bagian depannya, teman-teman. Layout bagian depannya dia dilengkapi dengan hardcase dan juga softcase, teman-teman ya. Jadi dia di sini plastik, di sini kulit, teman-teman. Ini berbahan kulit, di sini juga berbahan kulit, teman-teman. Dan sini juga ada kompartemen untuk penyimpanan baik botol minum ataupun di sini mungkin dokumen ya, teman-teman. Ini bisa buat naruh penyimpanan juga. Dan di sini kita lihat bisa, teman-teman, ini joknya itu fabric dilapis dengan kulit sampingnya, teman-teman. Dan dia sudah bisa naik turun. Di sini, nah di sini ada tombol apa aja di sini? Kita lihat di sini ada untuk pembersih udara itu ion. Terus dia juga sudah ada auto high beam, sudah ada manual leveling juga, dan juga sudah ada power back door dari sini untuk pengaturan mematikan power back door-nya. Dan untuk setirnya, dia sudah tilt dan teleskopik, teman-teman ya, setirnya. Setirnya ini berbahan kulit, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ke bagian sini. Nah, ini adalah tampilan untuk MED TFT-nya, menyambut dengan nama Foxy-nya dia.
Di setir ini dia bisa untuk mengatur audio, shoot audio steering, dan juga dia untuk mengatur MID-nya dia. Dan dia juga sudah dibekali dengan TSS, LDA, blind spot monitoring, VSC, head-up display. Di sini sudah ada head-up display-nya juga. Jadi di sini untuk informasi mengenai kecepatan kilometernya dia. Kelihatan teman-teman ya. Dan juga dia sudah dibekali audio Twitter yang posisinya ada di sini teman-teman. Ini sangat luas panjang sekali. Dan bisa lihat untuk visabilitas untuk view-nya dia, view di luar itu sangat jelas teman-teman. Karena di pilar-pilarnya ini sangat tipis teman-teman. Ini cukup nyaman teman-teman bisa lihat di sini. Dan juga teman-teman di sini ada fitur apa aja? Untuk bagian sini dia ada electric brake, terus dia juga ada mode eco untuk drive-nya, dan juga ada untuk mematikan traction-nya teman-teman di sini. Di sini juga ada ini CVT-nya dan sini untuk semi manualnya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan kameranya dia. Dia kameranya keliling atau 360 teman-teman, dan teman-teman bisa lihat kalau kita memberikan sen kanan dia akan menampilkan bagian posisi di kanannya juga untuk audionya dia, ataupun kirinya juga dia menampilkan bagian kirinya dia. Nah, kita lihat untuk audionya teman-teman dia ada apa aja. Di sini ada Android Auto, Apple CarPlay, Shure Monitor, Autolink, prepaid card itu untuk mengecek e-money atau e-tol teman-teman. Di sini juga ada informasi dealer Toyota, bengkel. Dan dia di sini juga bisa untuk dikonekkan dengan WiFi teman-teman ya, ininya. Dan dia juga sudah ada GPS atau TN Touch untuk fitur-fiturnya dia. Jadi teman-teman bisa mengetahui posisi mobil ini ada di mana. Dan dia ini juga smooth teman-teman ya untuk touchscreen-nya dia. Di sini untuk ada posisi untuk USB-nya dia. Ini adalah kisi-kisi AC-nya dia. Dan perlu tahu juga teman-teman untuk AC-nya dia ini adalah triple zone. Jadi di baris depan, baris kedua, dan juga baris ketiga dia sudah ada AC triple zone yaitu, dan di sini juga untuk zona bagian kiri dan kanan bisa disesuaikan dan juga bisa untuk pengaturan di bagian belakangnya. Langsung dari panel sini, teman-teman. Jadi suhunya itu bisa disesuaikan. Di sini misalkan di bagian kanan dia 20 derajat, di sini 19 ataupun di sini lebih dingin lagi hingga 16, teman-teman ini bisa diatur berbeda, bisa menyesuaikan dengan penumpang masing-masing. Oke. Nah, teman-teman ini untuk bagian plafonnya dia berwarna hitam. Visornya dia sudah ada lampu. Sini kaca dan ini juga cukup besar, teman-teman. Lampunya ini di bagian kiri dan kanan. Teman-teman di sini bisa lihat untuk tombol-tombol yang di sini. Ini adalah untuk tombol buka pintu. Di sini untuk open pintu penumpang bagian tengah ataupun close-nya. Lampunya dia LED untuk lampu room-nya. Oke, teman-teman. Dan di sini untuk spion bagian dalam tengahnya itu dia auto, teman-teman ya. Tampilannya. Ini kamera, teman-teman, ataupun manual. Ini yang non kameranya. Ini keren banget sih, teman-teman. Dan juga teman-teman bisa dilihat untuk bagian sini, teman-teman. Ini tempat untuk bisa naruh minum. Di sini ada juga untuk tempat penyimpanan juga. Glove-nya juga sudah ada tempat penyimpanan bagian bawahnya juga. Di sini untuk tempat ini juga, teman-teman. Dan teman-teman bisa lihat untuk bagian sini, teman-teman. Ini ada laci lagi untuk tempat minum ataupun snack mungkin teman-teman ya di sini ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat bagian sini.
Di sini ada wireless charging. Wireless chargingnya kita bisa coba teman-teman. Oh ya, wireless charging ini pintunya harus ditutup teman-teman ya. Ini kondisi pintu terbuka, jadi wireless charging itu harus ditutup. Dan juga di sini teman-teman bisa untuk naruh penyimpanan juga. Cukup dalam teman-teman. Ini konsol boxnya sih keren sih. Dia banyak banget tempat penyimpanannya. Dan juga teman-teman ini seperti di bagian sini teman-teman ya. Ini bisa untuk naruh handphone mungkin teman-teman ya, ataupun barang lainnya. Naruh handphone. Dan juga di sini bisa dibuka. Bisa dibuka lagi dan di sini ada port USB Type-C. Oke. Di sini bagian bawah sini teman-teman ini ada buat penyimpanan kartu nih. Ini tempat penyimpanan kartu ya. Ini sih mobil banyak banget tempat penyimpanannya ya teman-teman ya. Keren. Buat drive-nya juga nyaman. Dia memiliki fitur TSS 3.0, yaitu TSS yang dimana TSS-nya dia itu berbeda dengan TSS 2.0. Yang bikin bedanya dia itu adalah dia bisa membaca, mobil ini bisa membaca marka jalan dan memposisikan mobil ini di tengah marka jalan, dan dia bisa mengambil inisiatif untuk setirnya itu berbelok, menyesuaikan sendiri gitu. Itu yang membedakan TSS 3.0-nya itu. Teman-teman, kita lanjut ke bagian sini teman-teman. Ini adalah layout bagian tengahnya teman-teman. Bisa lihat ada apa aja di sini. Teman-teman, di sini ada RSE, Restrict Entertainment, dan dia juga ada lampu biru di sini sehingga nuansanya menjadi lebih nyaman untuk di bagian interior ini. Dan juga dia mobil ini layaknya seperti Lumission. Mobil Lumission tuh jadi bisa dikebelakangin banget. Ini lega banget teman-teman. Bisa dibelakangin banget teman-teman. Di sini teman-teman di sini udah ada port USB juga. Type-C bagian sini teman-teman. Dan teman-teman di bagian sini sudah ada armrestnya juga teman-teman ya. Sini sudah ada armrest, dan di sini juga sudah ada tempat penyimpanan mejanya ataupun taruh minum ya teman-teman ya. Di sini. Ini kita tutup. Di sini juga ada tempat penyimpanan untuk minumnya dia. Di sini ada curtain untuk lebih privasi teman-teman ya pastinya ini. Ataupun jadi teman-teman nggak usah tambah kaca film yang terlalu gelap. Teman-teman tinggal naikin ini saja untuk bagian penumpangnya. Dan dia juga untuk airbag-nya dia memiliki airbag yang cukup banyak. Di sini sudah ada, di bagian depan juga sudah ada ininya. Airbag-nya dia ada 6 teman-teman. Dia sudah memiliki airbag 6. Untuk di bagian RSE-nya ini dia teman-teman bisa lihat di sini ada USB, Miracast atau video shot itu mengikuti audio di bagian depannya. Ini ada pengaturan untuk AC-nya di bagian sini. Oke, ini mobil sih keren banget teman-teman ya, pastinya ini mobil MVP yang mewah. Dan teman-teman bisa dilihat bagian belakang. Ini lampunya nyambung. Ornamen lampunya ini nyambung dan dia nyala teman-teman, bukan hanya aksesoris tempelan saja. Ini memberikan kesan mewahnya dia dengan ditambah lagi emblem Foxy yang cukup jauh jaraknya teman-teman ya. Di sini juga sudah ada spoiler di bagian atas teman-teman. Dan bagaimana untuk membuka bagasinya ini teman-teman bisa dilakukan secara dari depan ataupun dari remote, dan teman-teman juga bisa dari sini bagian samping teman-teman. Ini bagasinya tuh panjang banget teman-teman.
Mobil ini mobil boxy, jadi mobil boxy itu panjang, tinggi, gitu. Kita buka teman-teman ya untuk ininya. Tinggi saya 178 teman-teman. Bisa dilihat dari jauh teman-teman. Ini mobil bagasinya sih luas banget. Luas banget bagasinya ini. Teman-teman yang biasa berpergian membawa barang banyak, ini bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman mobil ini. Di sini dia ada lampu bagian sini. Dan dia juga sudah ada ini headrest. Headrestnya. Headrestnya. Dan teman-teman ini cara menurunkannya juga cukup mudah teman-teman. Saya majukan dulu yang depan. Teman-teman bisa lihat, ini dia bisa dibuat menjadi seperti long sofa sebenarnya teman-teman ya. Karena kenapa? Di sininya bisa rebah sekali teman-teman, bisa dilihat. Nanti bisa disambungkan dengan yang bagian depan ini menjadi rebah. Jadi rebah seperti semi buat kasur ya gitu teman-teman ya. Ini sih nyaman banget mobil ini. Dan tinggi. View-nya bisa dilihat teman-teman, semuanya terlihat dengan kacanya dia. Karena kacanya dia cukup besar-besar. Ini ya. Ini coba saya turunkan semuanya. Oke teman-teman, ini mobil teman-teman yang mencari mobil MPV premium yang harganya itu nggak sampai 900 juta dan memiliki fitur yang cukup lumayan untuk teman-teman. Beberapa fitur mewah dari mobil Fox ini adalah menjadi mobil pertimbangan buat teman-teman yang harganya mirip-mirip dengan Innova Zenix. Dan teman-teman juga sudah mendapatkan fasilitas untuk perawatan itu sampai 3 tahun. Itu sudah include dengan spare part dan oli serta jasanya itu free. Dan teman-teman juga sudah mendapatkan layanan emergency dari Astra Auto Emergency khusus pembelian di Auto 2000 teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail untuk mobil ini, teman-teman bisa hubungi saya di nomor di bawah ini.